Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan tentang penerapan media ajar digital storyboard pada pembelajaran penulis cerpen dalam mata kuliah pembelajaran sastra Indonesia. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang media pembelajaran tersebut, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu storyboard. Storyboard atau papan cerita adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Papan cerita menggabungkan alat bantu narasi atau visualisasi pada selembar kertas, sehingga naskah visual terkoordinasi. Storyboard ini membantu kita untuk merancang sebuah cerita seperti halnya membuat gambaran kasar sebelum kita membuat objek aslinya. Storyboard secara harfiah berarti dasar cerita. Storyboard adalah penjelasan bagaimana cara seorang akan membuat suatu proyek. Jika diumpamakan sebagai pembuatan film, maka bisa dikatakan bahwa storyboard adalah skenario film tersebut. Nah, tujuan saya membuat media pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan media storyboard pada siswa kelas 11 SMA. Siswa diharapkan mampu membuat perencanaan pembelajaran menulis cerpen dengan media storyboard, mampu melaksanakan pembelajaran menulis cerpen dengan media storyboard, dan mengetahui keefektifan bahan ajar menulis cerpen dengan media storyboard pada siswa. Media storyboard dan penerapannya dalam pembelajaran. Media storyboard digunakan pada saat kegiatan sebelum menulis yang menekankan pada elaborasi atau penjelasan yang detail, prediksi atau pemikiran, penumbuhan gagasan dan pengurutan. Hal ini digunakan untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menulis yang diawali dengan membuat kerangka karangan berupa gambar dan kemudian kembangkan menjadi paragraf. Media storyboard ini nantinya diterapkan dalam pembelajaran menulis cerpen. Media ini cocok untuk pembelajaran menulis cerpen karena dalam media ini menekankan pada elaborasi, prediksi atau pemikiran, penumbuhan gagasan dan pengurutan. Media ini diawali dengan membuat beberapa ilustrasi gambar yang tersedia di aplikasi Canva. Kemudian setiap ilustrasi gambar tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan media pembelajaran menggunakan media storyboard ini, yang pertama adalah mencari dan memilih desain atau template. Siswa dibebaskan untuk memilih template yang mereka akan gunakan atau kerangka. Sesuka siswanya untuk memilih apa yang desain yang menarik, untuk bebas mengekspresikan apa cerita yang dia buat. Kemudian yang kedua, merancang storyboard. Setelah siswa memilih template yang mereka inginkan, siswa mulai membuat dan merancang storyboard. Di sini pendidik memberikan instruksi kepada siswa untuk menyiapkan selembar kertas atau layar pada aplikasi Canva yang telah dibagi menjadi 6-8 kotak atau bagian. Kemudian siswa mencari gagasan tentang ide-ide cerita dan menggambarkan peristiwa awal dan akhir pada bagian pertama dan terakhir di kertas tersebut. Kemudian siswa mengisi bagian-bagian yang tersisa dalam urutan yang sesuai ketika mereka mengembangkan ide-ide cerita mereka. Di sini siswa dibebaskan untuk memilih ilustrasi atau gambar karakter yang sudah tersedia di Canva untuk mengembangkan suasana dan alur cerita yang sedang dibuat. Kemudian menerapkan media storyboard ke dalam cerpen. Nah, di sini setelah semuanya selesai dalam merancang storyboard, setelah siswa memeriksa urutannya,
lalu mengoreksi draft pertama yang mereka buat. Siswa menambahkan kata-kata pada gambar mereka dan membuat kerangka finalnya untuk menyelesaikannya, yaitu berupa teks cerpen. Siswa diperbolehkan untuk mempresentasikan hasil karya tersebut atau mempublikasikan ke media sosial mereka. Nah, selanjutnya keunggulan dan kelemahan. Keunggulan media ajar storyboard yaitu penggunaan gambar dalam proses penulisan cerpen berbeda dengan kerangka karangan yang umum digunakan. Menggambar dan menambah kreativitas siswa dalam menggambar ide, karena gambar merupakan perangkat pembelajaran yang sangat menarik minat belajar siswa. Selain itu, media storyboard juga memudahkan siswa dalam menjelaskan cerita tanpa keluar dari ide utamanya. Kelemahannya media ajar storyboard. Penerapan pembelajaran storyboard menggunakan aplikasi Canva terasa lebih kompleks. Hal itu bisa membuat beberapa siswa akan merasakan kesulitan pada saat pertama kali mengoperasikan dan mengedit di aplikasi Canva. Untuk itu, pendidik diharapkan dapat menjelaskan dan memberi tutorial dengan pelan-pelan, supaya siswa dapat memahami cara menggunakan aplikasi Canva. Sekian presentasi saya terkait media pembelajaran digital storyboard, materi menulis cerpen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.